guys, selamat datang di channel ini. Terima kasih telah mengeklik video ini. Kali ini kita akan menjelajahi misteri yang menarik, yaitu buah khuldi dan hubungannya dengan penurunan Adam dan Hawa ke dunia manusia. Sebetulnya Allah tidak menamakannya langsung dengan sebutan buah khuldi. Ia hanya menyebutkan sebagai sebuah pohon terlarang. Kalau kholidi ina itu artinya abadi, maka khuldi artinya keabadian. Satu metamorfosa bahasa, imbuhan yang menandakan kata benda. Buah ini disebut buah khuldi karena oleh iblis menjanjikan keabadian. Menarik untuk dieksplorasi dari sudut pandang agama Islam, Kristen, dan Yahudi. Berikut ini adalah narasi yang membahas perspektif agama-agama tersebut dalam kerangka cerita misteri tersebut. Mari kita mulai. Satu, Islam. Ketika kita membicarakan buah khuldi dalam Islam, kita dipandu oleh Al-Quran. Menurut Al-Quran, ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, mereka ditempatkan di surga. Di surga, mereka memiliki segala yang mereka butuhkan, kecuali sekali larangan untuk tidak memakan buah dari pohon tertentu, yaitu buah khuldi. Pada suatu ketika, setan membujuk mereka untuk melanggar larangan tersebut dan memakan buah dari pohon khuldi. Allah kemudian menurunkan Adam dan Hawa ke bumi sebagai hukuman mereka. Bagi umat Islam, buah khuldi menandakan pengenalan dosa pertama dalam sejarah manusia dan menjadi landasan bagi manusia untuk belajar tentang taat dan ketekunan kepada Allah. Dua, Kristen. Dalam tradisi Kristen, cerita tentang buah khuldi ditemukan dalam Perjanjian Lama dari Alkitab, khususnya dalam kitab Kejadian. Menurut kitab Kejadian, Allah menanamkan pohon pengetahuan baik dan jahat di Taman Eden. Allah menginstruksikan Adam dan Hawa untuk tidak memakan buah dari pohon itu, atau mereka akan mati. Namun, setan yang terkenal sebagai ular dalam cerita tersebut berhasil membujuk Hawa untuk memakan buah tersebut. Hawa lalu memberikan buah itu kepada Adam, yang juga memakannya. Setelah melanggar perintah Allah, mereka sadar akan dosa dan akhirnya diusir dari Taman Eden. Dalam tradisi Kristen, ini juga dianggap sebagai dosa pertama, menandakan keruntuhan manusia dan perlunya penyelamatan melalui Yesus Kristus. Tiga, Yahudi. Dalam agama Yahudi, cerita tentang buah khuldi juga ditemukan dalam kitab Kejadian. Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden dan diberi wewenang untuk menguasai tanah itu, kecuali untuk pohon pengetahuan baik dan jahat. Mereka diberitahu agar tidak memakannya, karena jika mereka melakukannya, mereka akan mati. Namun, Hawa tergoda oleh setan dan memakan buah dari pohon tersebut. Dia juga memberikan buah itu kepada Adam, yang ikut memakannya. Setelah perbuatan mereka, mereka menyadari dosa mereka, dan Allah mengusir mereka dari Taman Eden. Bagi umat Yahudi, buah khuldi merupakan simbol kebebasan pilihan manusia, dan penurunannya ke dunia menjadi pembelajaran tentang tanggung jawab dan konsekuensi atas perbuatan manusia. Diambil dari Al-Quran surat Al-A'raf ayat 20 bahwa iblis menyebutkan pohon itu akan membuat Adam Hawa kekal dalam surga. Bentuk dan jenisnya seperti apa,
Allah tidak secara eksplisit menyebutkannya dalam Al-Quran. Apakah seperti apel, seperti anggur, seperti duku, atau buah lain yang kita kenal? Itu adalah bagian dari pengajaran Allah supaya makna buah itu lebih luas dan mendalam, tidak terbatas dan terikat pada bentuk fisiknya. Buah khuldi merupakan buah terlarang yang ada di surga pada awal mula kisah kehidupan umat manusia. Buah ini adalah buah istimewa karena menentukan nasib tempat kehidupan manusia yang awalnya di surga penuh kenikmatan, kemudian harus berpindah dan selamanya di bumi yang penuh perjuangan. Buah itu buah yang sangat menggoda sampai-sampai mampu meruntuhkan ketaatan Adam kepada Allah. Buah itu buah pembawa sial karena membuat Adam dan Hawa diusir dari surga atas pelanggarannya. Buah itu juga proyek operasi propaganda pertama yang dijalankan oleh iblis pasca dikutuknya sebagai makhluk penyesat. Iblis datang dengan menampilkan diri layaknya seorang penolong yang menawarkan air ketika seseorang menderita kehausan, yang akan memberi kebaikan, memberi keselamatan, dan memberi kenikmatan tertinggi. Padahal iblis sejatinya berusaha memberikan kehinaan, menjerumuskan Adam ke dalam kenistaan, dan mengajaknya pada kesengsaraan yang berat. Hingga akhirnya Adam percaya dan tergoda untuk mengikuti bujukan syaitan karena berharap mendapatkan apa-apa yang dijanjikan iblis kepadanya. Akhirnya apa yang diharapkan iblis terwujud. Ketika Adam dan Hawa melanggar larangan itu, mereka langsung mendapatkan kehinaan. Kehormatan dan harga diri manusia yang dimiliki mereka berdua langsung terlepas dari dirinya. Hingga Allah menemukan kekejian perbuatannya itu dan murka dengan semurka-murkanya. Allah mengukutuk kebodohan Adam dan Hawa yang lebih mempercayai iblis yang nyata-nyata adalah musuh yang amat membenci manusia. Allah murka karena larangannya yang mengandung kasih sayang dihiraukan, sementara rayuan iblis yang mengandung kezaliman lebih diikuti oleh Adam. Adam dan Hawa menyadari kesalahannya, kemudian memohon ampun. Allah menerima taubatnya tapi tidak membatalkan hukumannya, yaitu menurunkan Adam Hawa ke dunia. Mari kita berhenti di sini untuk hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di saluran YouTube kami untuk mendapatkan lebih banyak cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.